disambut oleh seorang Vintores. Masih ada sebuah lower ground yang masih bisa diselamatkan kali ini atau bisa dimanfaatkan maksud saya. Kembali kita kali ini lihat di mana Tony K, bocil ajaib asal Thailand, berdarah Jerman juga mendapatkan satu pemain dari NFT dan dipulangkan seluruhnya NFT. Ya, nice try untuk NFT tentunya karena mereka dipulangkan sebagai tim Indonesia pertama yang dipulangkan bertukar lobby. Mereka puas di urutan ke-11 untuk 16 tim yang bertanding di game Miramar kali ini. Kita berpindah menuju ke arah Onyx dan juga Eagle Esports di mana jarak mereka tidak terlalu jauh. Lagi-lagi split yang begitu tertib masih dilakukan oleh Eagle Esports dan Onyx. Terpantau dua pemain mereka. Belum melihat pergerakan dari pemain-pemain Onyx yang lain yang entah sudah dipulangkan atau mereka sedang melakukan split position. Lihat kali ini dari pemain-pemain tim EE atau Eagle Esports membuka skop terlebih dahulu dengan M4-nya menuju ke arah RRQ Rio. Terlihat juga di atas sana ada pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance yang cukup nyaman. Dan PR yang dimiliki oleh Eagle Esports sebenarnya cukup banyak karena mereka ada jarak antara tim Eagle Esports sekarang dan juga circle selanjutnya. Ya betul banget, bahkan Axis pun nggak bisa terlalu lama nahan di sini. FaZe Clan sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk menuju ke arah checkpoint berikutnya. Ini FaZe Clan rotasinya like a boss banget men di jalan raya. 3 mobil, mereka bakal tabrak menuju ke arah Vampire. 2 pemain bakal mereka hadapin. Close combat kali ini hanya untuk memperebutkan sebuah shake yang begitu kecil. Tabrakan sumber di bagian dalam dan berhasil mendapatkan satu. Backup dari luar pun sedikit terlambat dengan M249 yang bentar-bentar Rambo. Namun ternyata Stone berhasil meratakan 2 pemain dari tim FaZe Clan. Dan pada akhirnya Vintores berhasil menyelamatkan kondisi dari FaZe Clan. Survive keempat pemain dari FaZe Clan tanpa ada yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita lihat betapa mengerikannya close combat yang terjadi antar dua tim Thailand ini. Antara tim Vampire dan juga tadi kita melihat dari FaZe Clan. Backup mereka cepat sekali untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang berada di dalam shake-nya. Satu pemain yang tersisa tadi yaitu seorang Vintores pun masih bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi pintar apa yang dilakukan oleh Korpai juga meledakkan granat atau mobil-mobil yang ada di area ini membuat mereka memiliki cover tambahan. Ya, dan mereka pinter banget untuk ngambil ke arah tengahnya. Jadi kalau misalkan Zarya bouncing, mereka nggak butuh bergerak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. EVOS pun sudah mendapatkan sebuah checkpoint yang menurut gue begitu enak. Tinggal mengamati pergerakan dari Vampire karena ada Ravenclaw nih. The last man standing. Satu pemain terakhir dari Vampire yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari EVOS. Ya, kita melihat juga dari sisi lain EVOS Reborn sudah mulai mendekat ke arah lawan-lawannya. Ravenclaw yang masih tersisa dari Vampire mungkin akan coba diincar oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn karena sudah ketahuan juga posisi dari seorang Ravenclaw. Bahkan granat juga meledak di sana. Ada sebuah damage yang diberikan ke arah seorang Ravenclaw-nya, masih bertahan dia. Ada sebuah bakaran juga yang ternyata tidak terlalu jauh lemparannya, tapi pemain-pemain Bigetron Red Alliance ternyata mendapatkan satu knock ke arah Onyx. Ya, ini masih berlanjut fight yang terjadi antara EVOS dan juga Vampire. Sementara di arah lain Onyx pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron berhasil mendapatkan 3 elimination untuk sejauh ini. EVOS sudah mendapatkan 3 sama dengan Bigetron. RRQ belum mendapatkan elimination sama sekali. Sementara NFT tadi yang sudah pulang ke arah lobby mereka mendapatkan 6 elimination. Lumayan poin untuk NFT, tapi RRQ mendapatkan tekanan dari Eagle Esports. Lemparan granat berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi masih belum cukup untuk mendapatkan korban berikutnya ke arah Eagle Esports. Ya, kita melihat lagi kali ini Voldemort mendapatkan Grenade Eliminator. Ada sebuah revive yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Rio. Mereka juga tidak boleh gegabah karena saat mereka naik ke arah high ground-nya pasti sudah ditunggu oleh tim yang tadi berada di atas yaitu Eagle Esports. Dari sisi lain ternyata kembali bertemu antar dua tim Malaysia ini, For Rivals dan juga Axis Red Ones. Betul, bahkan ada Bigetron tadi yang nyelip ya, bertemu dengan tim Secret juga di mana satu pemain dari Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Tapi lihat dari For Rivals yang akan close combat dan sepertinya nggak bisa bertahan lama lagi, digoyang dengan menggunakan Rambo langsung rata untuk Axis. Axis Red Ones di hari ini mereka tidak terlalu maksimal dari 2 match yang sudah dimainkan, namun kita melihat juga kali ini pemain-pemain dari Eagle Esports akan menyambut kedatangan RRQ Rio. Pronisut juga dilakukan kembali, namun Chopper tersungkur ke arah tanah karena ternyata ada Voldemort. Tembakannya sangat-sangat luar biasa sekali tadi dengan Scar L-nya. Kembali ada seorang Parajin yang coba akan disambut kali ini juga mendapatkan yang kedua, ternyata akan coba mencari yang ketiga. Parajin akan coba dicari, ada sebuah pergerakan dilakukan oleh seorang bot dan itu dia rata sudah. Eagle Esports dipulangkan oleh RRQ Rio. Betul, 4 elimination dikumpulkan dan masih menyisakan 1 player aktif untuk RRQ. Tidak bisa diselamatkan karena ada steal elimination dari Bigetron. Wow, 4 elimination untuk RRQ dan juga Bigetron. EVOS sudah mulai membangun pergerakan menuju ke arah FaZe Clan. Close combat tapi granat dari Tony K. Mendapatkan seorang microboy, lemparan granat berikutnya akan dilemparkan menuju ke arah broken shake-nya. Sudah mulai bergerak tapi ternyata laser pun tumbang. Vintores sudah melakukan pergerakan push dan kali ini hanya menyisakan seorang KF. Headshot tadi ke arah KF. Tapi KF masih bisa bertahan namun tidak dalam waktu yang lama karena Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini menjadi
momentum yang benar-benar tipis bagi seorang KF. Ya, kita melihat KF masih terus Rata di belakang sana, namun ternyata itu dia. Ternyata granat yang dilemparkan oleh Korpai membuat KF pun dipulangkan ke arah lobby. Betul, nice try untuk EVOS Reborn. Di game kali ini masih ada 2 tim Indonesia yang tersisa untuk Bigetron dan juga RRQ, bahkan mereka masuk di top 4 Sanskuy. Wow, sangat luar biasa dari 2 tim Indonesia ini, walaupun tidak terlalu banyak pemain-pemain yang tersisa, hanya 2 dari Bigetron dan 1 dari RRQ Rio, namun mereka masih bisa masuk ke dalam top 4-nya. Kita melihat yang sangat-sangat nyaman adalah Fastclan, bahkan akan menyambut kedatangan dari pemain-pemain Bigetron Red Alliance turun ke arah bawah. Zuxi tidak bisa diselamatkan lagi, namun ada Liquid di sana, bahkan tadi kendaraannya juga sudah meledak, bisa dijadikan cover. Ya, tapi ini terlalu curam sih sebenarnya, dan posisi defensif yang dipunya sama Bigetron menurutku nggak terlalu bagus. RRQ pun harus pos di urutan keempat. Bigetron rotasi mereka benar-benar terpotong, tapi untuk yang mereka sudah mendapatkan bagian kecil dari zona kali ini, ditembak lagi menurut ke arah vehicle yang sudah mulai terbakar, bahkan sudah meledak. Namun Bigetron masih bertahan sejauh ini. Ya, kita melihat ada pergerakan yang dibangun oleh Mr. Five. Liquid juga berhasil untuk melakukan revive tadi, nampaknya menggunakan bandage terlebih dahulu, tapi tembakan demi tembakan menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Sulit sekali keadaannya untuk mereka, sulit perjuangan dari Bigetron Red Alliance karena mereka harus fight dengan Fastclan yang masih lengkap 4 orang juga, tapi Fastclan juga ditembak oleh pemain-pemain dari For Rivals. Betul, secara nggak langsung Rivals membantu pergerakan dari Bigetron karena ketika ada upaya push yang dilakukan oleh Fastclan, 2 pemain dari For Rivals benar-benar menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Fastclan saat ini. Sudah mulai berperang, ban sudah mulai dipecahkan, memperpendek kolong mobilnya supaya mereka aman. Nah, di arah lain Luxi kembali ditumbangkan, kali ini Liquid yang menjadi last man standing untuk Bigetron dan harusnya masih bisa melakukan revive ke arah Luxi. Nah, kita melihat juga permainan yang sangat stabil ditujukan oleh For Rivals setelah tadi mereka mendapatkan winner chicken dinner. Kali ini mereka masuk ke dalam top 3-nya, tapi Bigetron juga kita lihat kali ini step up mereka untuk bisa berada di late game-nya. Liquid melakukan spray juga menuju ke arah Pintores, berada di belakang dari pohon tersebut. Low HP sebenarnya, namun headshot. Sayang sekali. Liquid masih bisa untuk melakukan healing masih bisa kali ini, tapi udah nggak ada lagi healingan yang dimiliki oleh Liquid. Bahkan di area tersebut Pintores juga sudah bergerak menuju ke dalam smoke-nya juga. Ya, ini udah paling best banget yang didapatkan sama Bigetron dengan hashtag 3 ataupun maksimal di hashtag 2. Tergantung dari circle-nya nanti bakal bouncing ke arah mana. Ya, sangat luar biasa perjuangannya, tapi kita melihat kali ini sulit sekali keadaannya untuk Bigetron Red Alliance. 2 pemain mereka low, bahkan mereka masih terus berjuang dengan keadaan yang sulit seperti ini. Tidak menyerah mereka untuk terus melakukan tembakan demi tembakan, menghabiskan peluru-peluru yang sudah dimilikinya. Liquid juga berganti dengan MG3 dan sudah knock kali ini didapatkan oleh pemain-pemain lawan-lawannya, tapi itu dia hashtag 3 didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Nice try untuk Red Alliance dan juga tim-tim Indonesia yang lainnya. Nice try untuk EVOS, Bigetron, RRQ dan juga NFT yang bertarung dengan maksimal di Miramar kali ini. 2 tim tersisa 3 lawan 4 antara For Rivals versus Fastclan. Ya, Fastclan dengan 4 pemain mereka melakukan tembakan-tembakan, namun pemburu kembali menjadi pemeran antagonis untuk lawan-lawannya juga. Epul berada di area belakang membuka scope-nya. SKRL kali 3 tadi atau kali 4 maksud saya, membuka ke arah pemain-pemain dari Fastclan. 1 sudah tumbang di sana. Ini adalah momentum juga untuk For Rivals bisa mendapatkan back-to-back winner chicken dinner. Ya, gue nunggu update circle yang ke-8 sih. Ini akan menuju ke arah mana? Karena kondisinya berimbang 3 lawan 3. Tergantung, kalau misalkan Korpai diselamatkan berarti kondisinya akan kembali timpang antara Fastclan dan juga For Rivals. Tapi sejauh ini Korpai masih ada proses untuk diselamatkan, tentunya ada lemparan molotov memperlambat pergerakan dari pemain-pemain For Rivals. Ada tapping fire lagi dengan menggunakan Mini 14, masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan Ipul sudah mulai memasak granat. Sebuah lower ground tipis mungkin akan menjadi bencana untuk Fastclan. Ini bisa ke knock 2 meletup, tapi hanya splash damage yang diberikan menurut ke arah Pintores. Tony K sudah berada di arah yang lain menembak menuju ke arah Korpai dan Korpai pun selamat, bahkan ada threat damage yang begitu dalam. Mr. Five berhasil mendapatkan pemain For Rivals dan winner chicken dinner untuk Fastclan di game yang kedua. Kita melihat bagaimana Tony K tadi 10 elimination sendirian saja di akhir. Dia mendapatkan 2 pemain dari For Rivals.